Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, para pelajar hebat Indonesia. Kembali pada hari ini kita memasuki pelajaran bahasa Indonesia dengan tema menulis surat lamaran pekerjaan. Ada 5 hal yang perlu kita pelajari di dalam surat lamaran pekerjaan ini. Pertama, pengertian dan jenis surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang ketiga, simpulan, sistematika dan unsur isi surat lamaran pekerjaan. Yang keempat, unsur kebahasan surat lamaran pekerjaan. Dan yang kelima, penyusunan surat lamaran pekerjaan. Anak-anakku, para pelajar hebat Indonesia, setelah kita mengetahui aspek yang kita pelajari dalam surat lamaran pekerjaan, kita bahas materi yang pertama, pengertian dan jenis surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah pengertian dan fungsi surat lamaran pekerjaan. Kemudian yang kedua adalah jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. Jadi pada bagian ini yang akan kita bahas adalah mengenai pengertian dan fungsi surat lamaran pekerjaan. Dan yang kedua adalah jenis surat lamaran pekerjaan. Untuk itu anak-anakku, para pelajar hebat Indonesia, yang perlu disiapkan, apakah yang dimaksud dengan pengertian dan fungsi surat lamaran pekerjaan itu. Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang merupakan jenis surat pribadi resmi yang berisi permohonan kepada kantor, perusahaan, atau instansi tertentu yang dapat kita berikan surat lamaran pekerjaannya. Yang kedua, fungsi surat lamaran pekerjaan. 1. Sebagai tanda bukti tertulis. Yang kedua, pengajuan surat lamaran pekerjaan. Yang ketiga, sebagai media atau alat komunikasi. Dan yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan penerimaan pekerjaan di suatu instansi ataupun di perusahaan-perusahaan di tempat kita mengajukan surat lamaran pekerjaan. Jadi di sini ada pengertian dan juga ada fungsi surat lamaran pekerjaan. Untuk itu anak-anakku, pelajar hebat Indonesia, kita lanjutkan materi kita. Yang berikutnya adalah tentang jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. Berdasarkan jenis pembuatannya, bahwa surat lamaran pekerjaan itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan yang dibuat dan digabungkan dengan riwayat hidup atau kurikulum vitae. Yang kedua, surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan dengan riwayat hidup atau kurikulum vitae. Yang kedua, berdasarkan sumber informasi bahwa lowongan pekerjaan itu dan surat lamaran pekerjaan itu, 1. Surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi iklan di media cetak. Yang kedua, surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari media audio. Yang ketiga, surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari orang lain. Dan yang keempat, surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif sendiri. Jadi si penulis surat lamaran pada bagian keempat ini adalah menulis sendiri, kemudian diantarkan ke kantor ataupun instansi tertentu. Terakhir, anak-anakku,
para pelajar hebat Indonesia, isi surat lamaran pekerjaan yaitu informasi yang tertulis dalam surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan berisi permohonan seorang pelamar agar pekerjaannya diterima di tempat di mana kantor itu